Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Walhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat Ustazah. Rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari kita terus tingkatkan ya ibu-ibu syukur kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tiada tara, kenikmatannya yang paling mulia sudah Allah jaga, yaitu keimanan. Juga din yang paling mulia di sisi Allah juga Allah masih jaga dalam hati dan keyakinan kita. Ini nikmat yang tidak tertandingi dengan nikmat apapun. Apalagi sekarang Allah juga, alhamdulillah ibu-ibu ya, suasana sudah mulai normal kembali, ya. Jalanan-jalanan walaupun ya kembali macet lagi, ya, tapi mari tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ekonomi segera pulih kembali, ya, semakin tenang, semoga semakin sehat. Dan tentunya mari kita manfaatkan kesehatan kita untuk tambah dekat, tambah cinta, tambah banyak amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga mengingatkan, halo maaf suara saya terdengar dengan jelas atau tidak, Mbak Launa? Jelas Ustazah, alhamdulillah jelas. Juga tidak bosan untuk mengingatkan diri saya khususnya dan juga kita semuanya untuk memurnikan niat kita, mengikhlaskan niat kita. Kita duduk di sini semata kita duduk karena Allah, ya. Ingin beramal karena Allah, ilmu yang kita dapat juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bulan lalu kita sudah memulai kajian surah An-Naba, ya. Jadi hari ini, bulan ini insya Allah kita akan melanjutkan surah An-Naba bagian kedua. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sementara ini dulu nanti insya Allah saya sambil jalan saya slideshow. Ya, bulan lalu ya, kita sudah memulai surah An-Naba dan sekarang kita lanjut surah An-Naba bagian 2. Tapi ya, agar kita juga masih nyambung gitu Ibu ya, masih nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat yang sudah kita kaji pada bulan lalu, maka mohon izin ya Ibu-ibu untuk sedikit melihat ya, melihat sepintas saja apa yang sudah kita kaji pada bulan lalu, pada pertemuan pertama atau di surah An-Naba bagian 1. Ya, namanya surah An-Naba. Ya. Nah, ini ibu-ibu ya, An-Naba termasuk surah Makkiyah, kemudian jumlah ayatnya 40. Ya, ini gambaran umum ya. Jadi apa yang akan kita kaji berikutnya sampai selesai, insya Allah ada 3 hal. Pertama gambaran umum, kemudian isi dan pelajaran-pelajaran penting. Ya. Baik. Nah kita mulai dari gambaran umum, kemarin sudah ya. An-Naba berarti berita besar, kemudian nomor suratnya nomor 78, golongan suratnya Makkiyah, jumlah ayatnya 40. Ya. 40 ini sebenarnya termasuk surat pendek, walaupun menurut kita surat panjang. Tema besarnya adalah tentang hari kiamat. Baik, berkali-kali Ibu saya mengingatkan diri saya dan juga semuanya, ya, kalau kita mendengar hari kiamat, ya, kita tidak cukup udah sering diingatkan. Ya.
Ini kalau Allah memberikan kesempatan kita untuk diingatkan kembali, berarti ya, Allah menghendaki kita untuk tambah ingat, tambah ingat. Buktinya di juz 30 saja diulang beberapa kali. Diulang beberapa kali. Artinya berarti ya, manusia, hamba Allah perlu sering-sering dan sesering mungkin ya, sering mungkin mengingat ya, hari kiamat. Baik. Nah, ini isi Ibu ya. Ini isi dari surah An-Naba. Walaupun tentang pembagian subtema, ya, subtema kalau tadi tema besarnya kan hari kiamat. Nah, ini subtemanya. Walaupun beberapa ulama ya ada yang membaginya menjadi 4, ya, tidak masalah ya. Itu hanya untuk mempermudah pemetaan bagi orang yang membacanya. Jadi ya sangat mungkin untuk pembagian ini ulama berbeda membaginya, tapi selama isinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya, maka insya Allah tidak bermasalah. Nah, di sini saya mengumpulkan dari beberapa kitab ya, menukil beberapa tafsir ya, dibagi menjadi 3, ayat 1 sampai 16 ya, kemudian 17 sampai 36 dan seterusnya. Bagian pertama ini yang sudah kemarin kita kaji Ibu ya, 1 sampai 16, yaitu apa? Sikap musyrikin terhadap hari kiamat. Sikap kaum musyrikin terhadap hari kiamat. Nah, hari ini semoga saja kita bisa menyelesaikan 2 tema, 2 subtema ini, yaitu balasan atas perilaku manusia dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, perlu saya tambahkan Ibu, surah An-Naba ini adalah surat pertama di juz 30. Surat pertama di juz 30. Ya, awalnya kalimat amma ya, maka sering disebut apa Ibu? Juz amma. Gitu ya. Awalnya kan amma yatasaalun, akhirnya sering disebut juz 30 itu disebut juz amma. Ya. Namanya dia sendiri adalah An-Naba. Ya. Yang artinya adalah berita besar. Baik. Nah, ini yang kita kaji kemarin, sikap kaum musyrikin terhadap hari kiamat ya. Bagaimana sikap mereka? Mereka mempertanyakan ya, tentang apakah mereka saling bertanya, ternyata mereka bertanya tentang anin naba'il azim, mereka bertanya tentang berita yang sangat besar. Yaitu apa? Hari kiamat. Nah, terus ya, bagaimana kondisi mereka, hati mereka? Allati hum fihi mukhtalifun ya. Mereka perselisihkan hal ini. Walaupun adalah sebagian kecil mereka beriman ya, tapi yang mayoritas mereka tidak mengimani hari kiamat, bahkan mempertanyakan kerasulan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya, Allah memberikan penekanan. Silakan saja kalau kalian masih meragukan akan hari kiamat, meragukan kerasulan, meragukan agama Islam, suatu saat pasti kalian akan tahu. Maka Allah berfirman, kalla saya'lamun. Ya, kelak mereka akan mengetahui. Ya, kelak mereka akan tahu. Nah, ini kemarin kita tengok, ya, perjalanan kita masih jauh, Ibu. Ini masih jauh banget. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sana, satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun. Padahal kita masih di sini. Sayang kalau kita nggak ngumpulin bekal untuk perjalanan panjang ini, gitu ya. Kita kemarin sudah tengok, baik. Nah, kemudian setelah Allah membeberkan keraguan mereka terhadap hari kiamat, maka Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan ya.
Allah tunjukkan bumi. Kenapa bumi? Ya, karena bumi adalah yang paling dekat bagi manusia, yang dirasakan dia hidup di bumi. Kalau bumi saja nggak bisa mikir tentang kedahsyatan bumi, keterlaluan gitu. Ya. Belum Allah bawa ke yang lain. Yang pertama Allah ingatkan adalah coba lihat kalian, bumi yang kalian berada di atas. Terus Allah sambung dengan wajibala autada, dan gunung-gunung Allah sebutkan sebagai apa? Sebagai asap, ya. Kemudian Allah ingatkan juga di antara kekuasaan Allah adalah kami jadikan kalian berpasang-pasangan, ya. Mulai dari pasangan manusia sampai binatang, sampai pasangan alam, ada siang, ada malam, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Allah rinci lagi kenikmatannya, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Nah, kadang-kadang kita jarang merasakan bahwa tidur kita ini kenikmatan. Tidur ya tidur, bangun ya bangun. Nah, harusnya kita merasakan betapa tidur itu sebuah kenikmatan yang sangat dahsyat yang Allah berikan. Bahkan di sini disebutkan waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat, ya. Agar apa? Ya, kalau istirahat jangan lama-lama. Agar apa? Agar beraktivitas lagi, beramal soleh. Allah masih ingatkan lagi waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, yakni untuk kan gelap ya ibu-ibu ya. Nah, malam sebagai tempat untuk istirahat, tidur ya. Kemudian Allah juga ingatkan kami jadikan siang waja'alna nahara sebagai apa? Sebagai ma'asya, tempat mencari rizki, beraktivitas. Tapi jangan lupa ibu ya, mencari rezeki bukan atau jangan hanya titik untuk urusan dunia. Bawalah seluruh aktivitas ibu, mulai ibu nelpon, mulai ibu ngetik, mulai ibu melek, mulai ibu meras keringat, bawalah semua itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum bisa, mohon, ya Allah mohon, ngetik saya, tidur saya, ya. Pergi saya, keringat saya, ya. Kalau belum sepenuhnya bisa, mohon kepada Allah, bawalah niat saya, seluruh amalan saya hanya aku persembahkan untuk gitu, ya. Baik. Nah, kemudian Allah ingatkan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Nih masih kekuasaan Allah. Walaupun begitu banyak orang yang masih meragukan kekuasaan Allah. Ya kan Ibu, ada orang yang ateis sekarang nggak mengakui adanya Tuhan, ya. Mereka mengagungkan akal, padahal sudah dirinci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuasaan Allah di depan mata, dalam dirinya pun juga Allah tunjukkan. Kemudian juga masih berbicara tentang kekuasaan Allah, ya. Dan inilah akhir subtema yang pertama, dan kami jadikan pelita yang terang, ya. Masih ada 3 ayat lagi ya. Jadi Allah jadikan matahari juga sebagai kekuasaan Allah. Ini kemarin sebagai tadabbur kita ya, perbandingan karena ngomongin matahari dan bumi nih Ibu ya. Kemarin kita intip. Insya Allah positioning bumi kita itu hanya kecil sekali dibanding dengan matahari yang begitu besar. Ya. Dan matahari yang dibanding bumi ini besar ternyata masih jauh lebih kecil dibanding makhluk yang lebih besar lagi, ya. Dibanding dengan galaksi masih ada lagi, ya. Galaksi pun miliaran bahkan triliunan menurut para ilmuwan, dan itu pun ternyata masih banyak benda-benda langit yang lebih besar lagi. Semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kita intip, ya. Ibu perbandingan matahari. Dunia kecil di sini matahari. Baik, lanjut masih kemarin ya. Dan kami turunkan dari awan air. Maka Ibu, ketika Ibu menelan air satu tegukan saja, rasakan ini sebagai kekuasaan Allah dan rasakan sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah lupa berdoa sebelum minum dan berdoa setelah makan ataupun minum, ya, agar kita senantiasa mengingat bahwa
tidak mungkin ada jika Allah tidak Allah izinkan. Walaupun sesuap nasi, walaupun sedikit nasi. Ya. Baik. Linukhrija bihi habbal Kucing. nabata ya dengan kemudian untuk pohon yang lebat ya. Nah, semuanya ini untuk dinikmati ya, oleh manusia. Kita juga kemarin sudah melihat pelajaran pentingnya. Nah, ini Ibu ya, yang kita kaji kemarin ya sampai ayat 16. Nah, sekarang mari kita lanjut subtema yang kedua. Baik. Subtema yang kedua adalah balasan atas perilaku manusia. Ya, balasan atas perilaku manusia. Saya coba slideshow Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Launa sudah nyampe di tempat? Atau siapa nanti saya mau minta tolong seperti biasa ya? Ya, sama saya Ustazah, insyaallah. Oh, sama Mbak Rafida. Baik, jadi silakan Mbak Rafida. Ya. Ustazah. Baik, kita memulai kajian hari ini di subtema yang kedua Ibu ya. Yaitu ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang sudah ditetapkan. Ya, yaumal fasl. Ya, jadi hari kiamat ini namanya banyak Ibu ya. Yaumul qiyamah, ya, yaumul ba'ats, ya. Yaumul taghabun, dan masih banyak lagi puluhan. Nah, salah satu yang Allah jelaskan di sini yaumal fasl. Kenapa disebut fasl? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan pengadilan terhadap makhluknya. Mana yang baik, mana yang dikategorisasi sama Allah, mana yang baik, mana yang sedang, mana yang jelek, ya, sudah disiapkan balasannya dan tempatnya. Itulah yaumul fasl. Kenapa yaumul fasl? Ya, karena miqata sudah ditentukan sih sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Sampai Nabi pun yang paling mulia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suatu saat Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, tolong, yang intinya tolong beritahu aku kapan sih hari kiamat. Maka jawab Rasul apa? Apa yang sudah kalian persiapkan. Nah, begitu juga Ibu. Satu, kita harus meyakini bahwa hari ini pasti akan datang. Hari kiamat. Hari kebangkitan. Ya, pasti akan datang. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun Ibu ya. Ini bagian dari keimanan. Sekali lagi, saya mengingatkan diri saya berkali-kali. Ya. Jangan sampai ada sedikit keraguan pun terhadap adanya hari akhir. Ya, atau rentetan hari kiamat. Kenapa? Karena ini satu termasuk bagian dari rukun iman kita. Jangan sampai rukun iman kita cacat. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan. Maka jangan sampai hati kita ragu, masa sih gitu ya. Masa sih besok ada kebangkitan, masa sih. Nah, jika mungkin hati seorang masih ada rasa seperti itu, maka hendaknya berdoa, memohon, ya Allah, hilangkan keraguan saya. Ya Allah, lindungi hati saya dari gangguan setan yang membuat saya ragu-ragu. Berdoa dan berdoa kepada Allah. Wa yusamma bidzalika li anna Allah yafsilu fihi bi hukmihi bainal khalaiq. Kenapa disebut fasal? Ya, disebut fasal karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan keputusan pengadilannya, yaitu pilah-pilah mana yang baik dengan balasan yang baik, mana yang beramal buruk tapi sudah bertaubat, ya, mana yang nggak bertaubat, semuanya Allah siapkan balasan dan tempatnya di hari akhir nanti. Ya.
Selanjutnya, bagaimana kondisi Yaumul Fasl itu yang Allah sebutkan di ayat 17, Allah jelaskan. Ya. Jadi setelah Allah kabarkan ada sebuah hari yang Allah sebut Yaumul Fasl, ketentuan. Ya. Terus bagaimana kondisinya? Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari tersebut, sangkakala ditiup, lalu kalian akan datang berkelompok-kelompok. Ya, Masya Allah Ibu ya. Nah, ini, yauma, pada hari itu, yunfakhu ditiup. Ya, apa yang ditiup? Disuri, sangkakala. Terus bagaimana kondisi manusia? Nah ini Bu, setelah Allah gambarkan kepastian harinya, ya, kemudian Allah gambarkan kondisi manusia, kondisi kita-kita, Masya Allah. Ya. Ini ngeri sekali, harusnya kita merasakan hal ini, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, ya. Setelah mentadaburi ayat ini, fata'tuna afwaja, kita datang berkelompok-kelompok. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, tiupan pertama untuk membinasakan dan tiupan kedua untuk membangkitkan. Ya. Kondisi tiupan pertama Allah berfirman, wa nufikha fis-suri fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Ya. Jadi saat ditiup fisur, fasu'iqa, maka seluruh yang hidup di langit dan di bumi akan meninggal atau akan mati saat itu pula, kecuali yang hidup hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kata Allah di surat lainnya, fa idahum qiyamun yanzurun, kemudian ditiupkan dengan tiupan yang kedua, tiba-tiba manusia seluruhnya bangkit. Masih ingat Ibu yang kemarin? Dan bangkitnya besok, buminya kita sudah ganti. Bumi kita nggak ada gunung, nggak ada, kan kemarin di ayat sebelumnya, gunung sebagai patok, patoknya udah hilang. Ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Allah ganti. Ya, bumi yang kita injak sekarang diganti dengan bumi yang lain. Ya. Jadi kebayang nggak Ibu? Manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti dikumpulkan pada suatu tempat yang sejauh mata kita memandang berisi manusia. Dan ngantrinya Ibu di padang mahsyar itu Masya Allah. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan 40. Walaupun riwayat perawinya ada yang mengatakan saya lupa 40, tapi sebagian hadis menyebutkan 40 tahun. Coba kita bayangkan kalau 40 tahun satu harinya, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanah, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Bisa nggak Ibu hitung berapa lama di sana? Hanya di padang mahsyar. Belum di sirotnya. Makanya tadi digambar tadi Ibu ya, perjalanan kita masih jauh. Tadi yang sudah saya tunjukkan gambaran tadi. Langkah-langkah di akhirat atau bagian-bagian di akhirat. Kita masih di ujung. Maka sayang sekali jika hidup yang Allah berikan ini, Allah berikan kesempatan, Allah berikan nyawa, Allah berikan kesehatan, Allah berikan perangkat untuk beribadah, ternyata bekal kita masih sangat jauh, masih sangat kecil, ya, maka mari segera meminta kekuatan dari Allah, minta perlindungan dari Allah, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menambah dan menambah lagi bekal kita di hari akhir ini. Sungguh orang meninggal nanti Ibu, ya, orang yang sudah meninggal itu semuanya menyesal. Menyesal apa? Apalagi yang beramal tidak baik. Yang beramal baik saja menyesalnya begini, bukan menyesal negatif, tapi menyesalnya gini. Ya kalau kurang lebih gini ya. Kalau tahu nikmatnya kayak gini, ya. Kalau tahu nikmatnya kayak gini, ya, dulu aku akan melipat gandakan amal baik saya. Jadi walaupun sudah merasakan kenikmatannya, membayangkan betapa ruginya saya kemarin gitu, ya. Betapa terlenanya saya kemarin waktu hidup di dunia. Kenapa saya kok tidak seserius beramal baik, apalagi yang ya, beramal tidak baik. Walaupun merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa bagi yang beramal baik.
Tapi sekali lagi bukan penyesalan yang menghinakan ya, itu sebagai salah satu di antara gambaran bagaimana seharusnya manusia mengoptimalkan seluruh daya upayanya ya, untuk beramal baik sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu. Apa aja manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong ke tempat berkumpul yang dinamai mahsyar, tempat memperhitungkan amal dan usaha setiap manusia semasa hidup ini. Ini Insya Allah tidak yang terlewat. Allah hisab semua kita. Senyum kita, makan kita, lembar per lembar uang kita, lembar per lembar baju kita pakai apa, kita pakai bermaksiat atau kita pakai beribadah, kita jadikan alat kesombongan atau tidak, tidak yang terlewat catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yaumul hisab, yaumul mahsyar nanti diceritakan ya, sangat lama sekali. Sesuai dengan penjelasan dari sebuah riwayat tadi mengatakan 40, ya, riwayat lain menyebutkan perawinya lupa, tapi ya, informasi yang lain menyebutkan 40 tahun. Jika benar 40 tahun informasi dari riwayat itu pada satu harinya sama dengan 1000 tahun. Belum lagi tahapan berikutnya, di siratal mustaqim berapa, di hisabnya berapa. Ya, kepala masuk. Nah, Ibu, ini kembali, ini saya ambil dari ini ya, ini semoga, ini saya tampilkan gambar ini sebagai tambahan tadabbur kita. Tadabbur tentang apa? Dahsyatnya satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah bikin begini aja bisa, apalagi ya, cuman mau menghancurkan, membangkitkan, sangat bisa. Karena di ending surah An-Naba ini berbicara tentang keagungan Allah. Ya. Dan mari kita bayangkan, ya, benda segede ini besok bertabrakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hanya sebagian kecil, Ibu, dari informasi tentang alam semesta. Ini ukuran bumi dibanding dengan besarnya matahari. Nih, Ibu ya, matahari. Nah, buminya cuma setitik begini. Ya. Ini kira-kira berapa kalinya? Gedenya matahari ini berapa kalinya bumi? Bingung kan kita mengalihkannya? Nah, jadi bumi ini kalau dilihat dari seluruh tata surya atau seluruh alam, hanya setitik debu, Ibu. Hanya setitik debu. Lah setitik debu ini kita jadi seperberapanya. Sekecil apa kita? Sudah sekecil apa tapi masih sombong. Ya? Masih merasa gede. Masih merasa lebih pintar. Nah, apakah tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaupun sebenarnya pintar, cukuplah kita serahkan amal kita kepada Allah. Walaupun sebenarnya menjadi orang besar, cukuplah besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu mengharap kata besar dari manusia. Ini. Jadi dunia yang dengan isinya yang Masya Allah uangnya jadi rebutan, alamnya jadi rebutan, ternyata hanya sedikit ini. Nah, ini harusnya menjadikan renungan kita, tadabbur kita, ya. Bagaimana dengan akhirat nanti? Nah, akhirat itu Masya Allah luar biasa, nggak tergambarkan. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Harusnya dengan melihat perbandingan ini, Ibu, ini baru dibanding dengan matahari loh. Padahal matahari itu kan ada dalam perputaran sebuah galaksi. Galaksi itu jauh lebih gede lagi. Dan galaksi itu sangat banyak. Berarti kan, Masya Allah kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, betapa besarnya, ya, betapa besarnya kehidupan di akhirat nanti dan betapa luar biasanya balasan di akhirat nanti. Maka sangat wajar seharusnya kita nggak sayang-sayang untuk nggak pelit-pelit untuk infak. Nah, urusan dunia mah kecil. Maka ini harusnya ya, kita tidak terlalu berlebihan mencintai dunia. Kalaupun kita hidup di dunia, mari kita bawa dunia yang kecil ini untuk akhirat.
marilah kita bawa amal kita nggak seberapa ini untuk akhirat. Coba Ibu dari sisi bendanya saja, Masya Allah, kecilnya seperti itu. Begitu kok kita bila-bilain berantem sama saudara karena urusan dunia. Kita ribut, bahkan orang saling membunuh hanya karena urusan dunia yang nggak seberapa. Baik. Nah ini Bu, tadi kan baru perbandingan bumi dengan matahari. Nanti punya tata surya dalam urusan galaksi. Nah bumi, matahari ini menurut para ilmuwan kita akan berada di galaksi. Ya, informasinya galaksi Bima Sakti. Ini nggak tahu nih, udah nggak kelihatan di sini bumi kita Ibu. Jadi kita di sini udah nggak nampak saking kecil. Nah galaksi ini Ibu, ya, jadi matahari itu tadi beredar di sekitar sini, tata surya dalam gugusan galaksi. Nah ternyata Ibu, yang tadi kan kita membandingkan gambar tadi, membandingkan bumi dengan matahari kan, begitu kecilnya bumi kan. Nah sekarang matahari yang tadi gede itu ternyata hanya setitik jika dibandingkan masih ada lagi benda yang lain. Ini maksud saya nukil gambar ini agar tergambar betapa satu dahsyatnya kekuasaan Allah, maha besarnya Allah. Biar kalau sholat merasa ya Allah betapa kecilnya kita, merasa betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa mirisnya melihat kehancuran, ya besok hari kiamat, gitu. Nah, bintang terbesar di alam semesta ini namanya menurut tadi sumbernya sudah saya sampaikan tadi Bu ya. Mana tadi sumbernya? Ini ya, ini sumbernya. Ya. Jadi menurut sumber tersebut namanya Canis Majoris ya. Ya, ukurannya 1 miliar kali lebih besar dari matahari. Bayang nggak Ibu? Ini 1 miliar kali ya, lipat kali matahari, ini matahari yang setitik. Nah, kalau matahari saja setitik, padahal tadi bumi kita kalau dibanding matahari setitik lagi, kebayang nggak Ibu ini gedenya seperti apa? Dan besok hari kiamat dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini betapa kecilnya kita. Sekali lagi betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita. Maka mari kita nikmati sholat kita Ibu. Agar kita setiap sholat merasa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tuntun kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan, memang nggak salah Allah menuntut Allah Maha Besar. Ini baru satu ciptaan Allah. Mari kita rasakan keagungan Allah dengan hanya melihat gambar ini, harusnya kita merasa sangat ya Allah. Dan nggak bisa mikirin, otak kita udah nggak nyampe mikirin 1 miliar kali lebih besar nih baru satu makhluk. Nah, mari kita lanjut nih ya pada Quran kita karena urusannya dengan tadi ya keagungan Allah dan dahsyatnya hari kiamat. Diperkirakan ada ratusan triliun galaksi yang terdapat di alam semesta. Satu galaksi saja tadi hebohnya kayak gitu, gedenya. Satu galaksi, mataharinya segitu gede, gitu ya. Terus ada bumi kita bagian setitiknya. Nah ini ada ratusan triliun. Nggak nyampe kan otak kita? Putus mungkin kalau ini. Artinya pikiran kita ini sebenarnya terbatas. Begitu kok ada yang mengagungkan akal, kemudian ya, menutup hatinya untuk mengakui keagungan pencipta. Nah, ini ratusan triliun. Nah, ini ada informasi, masih dari sumber yang sama. Ada banyak sekali galaksi yang tadi disebut triliunan yang terbesar di alam semesta. Diperkirakan jumlahnya ratusan triliun. Ya, terus penjelasannya. Dan mungkin hampir tidak terbatas. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, hanya sekitar 2 triliun galaksi yang mungkin diperkirakan dapat ditangkap dengan kemampuan teknologi manusia. Nah, Ibu, kalau dengan informasi ini manusia masih tidak merasakan keagungan, maka perlu banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
hanya sekitar 2 triliun yang mungkin diperkirakan dapat ditangkap dengan kemampuan teknologi manusia. Berarti masih banyak, masih triliunan lagi yang tidak mampu tertangkap oleh teknologi. NASA dalam lamanya menjelaskan bahwa galaksi Bima Sakti memiliki sedikitnya 400 miliar bintang besar. Coba. Dan jika masing-masing tata surya memiliki satu bintang besar, maka dalam sebuah galaksi dapat diperkirakan juga berisi 400 miliar tata surya. Sudah semakin bingung lagi kan Ibu ya kita mikir. Nah, semakin kecil saja kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus celah mana yang membuat kita sombong di hadapan Allah? Celah mana, bakal apa yang membuat kita tidak sadar akan kelemahan kita? Celah mana yang membuat kita enggan bertaubat kepada Allah? Untuk ukuran kasarnya saja, galaksi Bima Sakti diperkirakan memiliki diameter 200.000 tahun cahaya. Ini baru satu loh Ibu. Satu galaksi diameternya kurang lebih, ini baru perkiraan teknologi, sama mungkin lebih dari itu teknologi nggak mampu. 200.000 tahun cahaya. Ya. Nah, sementara kecepatan cahaya sekian. 299 ya, hampir 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik dalam ukuran galaksi. Jadi cahaya membutuhkan waktu 2.000 tahun untuk melintasi diameter satu buah galaksi. Masya Allah. Sekali lagi mari kita, nah ini baru yang bisa ditangkap oleh alat teknologi manusia, dan masih banyak lagi benda-benda ciptaan Allah yang tidak bisa ditangkap oleh teknologi manusia. Nah, ya, hubungannya dengan langit, bumi, tadi kan bicara langit, bumi, kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kesombongan mereka, ya, sehingga mendustakan kekuasaan Allah sampai tidak mempercayai adanya Tuhan. Maka semoga kita terhindari dari sifat mereka. Kemudian Allah sampaikan wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Maka langit-langit akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, ini ada penjelasan, ya. Fasarat dzata abwab katsirah wa turuqan, ya, wa masalik linuzulil malaikah. Langit pecah. Kata para ulama menafsirkannya. Langit pecah itu. Bahkan langit pun sekarang definisi langit itu yang mana sih? Kalau dari bawah kita bisa melihat biru-biru di atas Ibu ya. Tadi kalau melihat tata surya tadi, ya, para ilmuwan juga masih bingung langit itu yang mana, ya kan? Terbuka, ya. Tapi yang jelas, ya, di sini Allah menginformasikan ya ada langit. Langit itu terbuka menjadi banyak pintu sebagai jalan turunnya malaikat. Gitu ya. Jumlah malaikat itu jauh lebih banyak itu daripada jumlah manusia. Kita jangan merasa punya celah untuk berbesar hati, lebih baik, lebih pintar dari yang lain dan seterusnya. Dibanding dengan kekuasaan Allah tidak ada apa-apanya. Ya wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil-ghamam wa nuzila al-malaikatu tanzila. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala di antara rangkaian besok adanya hari kiamat. Langit terbuka pecah kemudian turun ya beberapa malaikat. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Mohon Mbak Rasidah atau Mbak. Dan akan dihapuskan gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah dia. Ya, pada hari itu gunung dicabut. Suyirat itu dijalankan. Ya. Tadi kan diem, ya, di mata kita, ini dicabut sehingga udah nggak berfungsi lagi sebagai patok. Padahal gunung sebagai pasak dan tiang penopang bumi, maka ratalah bumi dan menjadi fatamorgana. Jadi sepanjang mata memandang, Masya Allah, isinya manusia yang semua ngantri, bermandikan keringat, panas
dan dahaganya tidak terkira ya, sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau hausnya dunia mungkin masih bisa ngeluh, hausnya di akhirat Allah akan menggantikan bumi ini dengan yang lain, dengan bumi yang lain. Bumi di padang mahsyar yang dijadikan sebagai tempat untuk kita dihisab oleh Allah bukanlah ya, bumi yang sekarang kita pijak. Allah mengatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, tadi yang sudah saya sebut sebelumnya. Pada hari di mana Allah akan gantikan bumi sekarang ini dengan bumi yang lain. Di surah Ibrahim ayat 48. Insyaallah. Nah, kemudian setelah Allah gambarkan Ibu ya, suasana hari kiamat, kedahsyatannya, langit pecah, kemudian orang berbondong-bondong, berduyun-duyun ngantri dengan segala susah payahnya. Nah, maka Allah kabarkan, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu sebagai tempat pengintai. Ya. Nah, apa sih maksudnya mengintai? Nanti kita lihat. Jahanam selalu menunggu dan memperhatikan orang yang kufur yang akan dilemparkan ke dalam jahanam tersebut. Terutama mengintai manusia yang sedang melewati sirat. Nah, kan perjalanan tadi digambar tadi Bu ya. Masih ingat tadi yang saya tampilkan gambar tadi ya? Di antara perjalanannya kita kan baru hidup di ini, hidup di dunia, setelah itu Allah cabut, ini dikubur, di barzah, nanti dibangkitkan hari kiamat. Nah, setelah itu nunggu di mahsyar, kemudian ditimbang, ya. Kemudian Allah siapkan sirat, jembatan. Nah, gitu ya. Nah, itu ribuan tahun. Ya. Jembatan yang terbentang di atas neraka. Neraka mengintai untuk menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Karena mirsada. Siapa yang diintip? Mereka orang-orang yang tidak beriman dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diintai? Ibtaghina ma'aba. Merupakan tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya. Apa sih batas Allah? Ya aturan Allah. Di antaranya apa Ibu? Yang haram. Ya. Jadi Ibu kalau kita pikir yang halal dengan yang haram banyakkan yang mana? Jauh lebih banyak yang halal kan daripada yang haram. Makanan saja masih jauh lebih banyak yang Allah halalkan daripada yang Allah haramkan. Toh juga yang diharamkan itu pasti ada bahayanya. Terus kita kenapa pakai ribut? Ya? Pakai enggak taat, ya? Pakai sayang-sayang dengan yang haram. Gitu. Di antara kenikmatan masih banyak yang Allah halalkan daripada yang Allah haramkan. Minuman, coba pilih seantero minuman yang Allah halalkan. Kenapa milih yang diharamkan? Padahal yang diharamkan juga yang membahayakan dirinya sendiri. Nah ini, ingat, orang kalau sudah mulai dekat-dekat dengan yang diharamkan, bahkan dekat dengan syubhat, ya, bahkan seharusnya hati-hati terhadap syubhat. Ya, di hadis arba'in nomor sekian itu ada. Nah, ini ancaman terhadap orang yang melampaui batas. Setiap batas yang Allah berikan batas haram diterjang sama dia. Maka diintip oleh neraka jahanam. Nah, ini nih orangnya lewat nih. Tarik dari bawah. Ini lagi nih orangnya lewat lagi nih. Dulu yang minum-minum, nggak bertaubat. Dulu yang meninggalin, ya. Dulu yang nggak beriman. Dulu yang mendosakan hari akhir. Mana orangnya? Tarik dari bawah. Ancaman bagi orang yang senantiasa melampaui batas. Bagaimana mereka? Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal dalam waktu yang lama di neraka jahanam. Nah ini Bu, kata ahqaba. Satu hukuk, ini ahqaba ini hukuk, jamak dari hukuk, menurut orang Arab ialah sekitar 80 tahun. Ada pula yang mengatakan 300 tahun.
Jadi kalau dihitung jumlah lamanya kurang lebih 25 juta tahun lebih bahkan dengan ukuran tahun di dunia. Maksudnya apa? Yaitu sebenarnya kata lain dari takbid. Takbid itu apa? Khalidina fiha abada. Ini kekal ya. Bayangkan Ibu, kalau ada kata kekal kok di neraka. Keputus asaan mana lagi yang lebih dahsyat dari orang yang ditetapkan Allah kekal di neraka aja. Dan nggak ada harapan. Jutaan tahun bayangkan. Ini yang harus kita jaga, yang harus kita mohon kepada Allah seserius mungkin. Kalau perlu sampai ya kata orang nangis apa nangis bombay atau nangis darah atau nangis apa. Lakukan untuk memohon agar Allah jauhkan kita itu dari sifat yang Allah murkai, ya, dari sifat yang Allah tidak ridhoi. Menyebabkan ini Masya Allah naudzubillah jika seorang ibu orang dicelupin, ya, ada sebuah informasi gitu ya riwayatnya. Misalnya di gambarannya, orang hidup paling nikmat di dunia, udah tidak ada yang menandingi. Paling nikmat, semuanya ada, semuanya yang diinginkan ada. Kemudian di akhirat dicelupin sebentar saja di neraka, ya, maka dia apa katanya? Seakan-akan hidup yang di dunia yang penuh dengan kenikmatan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan sakitnya walaupun sekedar dicelupkan saja. Hanya dicelupkan. Nah ini jutaan tahun. Sebaliknya orang semenderita, paling menderita di dunia. Misalnya ada orang paling menderita di dunia, yang mulai fisiknya, apalah, paling menderita di dunia, kemudian disuruh menikmati surga sekejap saja, maka ya, sengsara di dunia itu seakan-akan tidak pernah dia rasakan. Saking nikmatnya di surga. Nah, gambaran ini seharusnya menjadi penghibur bagi kita ketika kita sedang mengalami ada ujian, musibah. Maka carilah celah dalam musibah ini sebagai inti untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang berkeyakinan mirip orang-orang Yahudi yang berkata ini, ya, orang Yahudi mengatakan begitu Ibu. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Nih, kata orang Yahudi, ya, di firman Allah tapi kalimatnya dari orang menirukan kalimat dari orang Yahudi, mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kata itu, kecuali selama beberapa hari saja. Nah, beberapa hari di akhirat, ya, di luar perkiraan dan di luar pengetahuan mereka. Padahal beberapa hari di akhirat itu bisa ratusan ribu tahun. Setelah itu, bagaimana kondisi mereka? La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan dalam neraka jahanam kesejukan dan juga tidak ada minuman. Masya Allah. Ya. Illa hamimau wa ghassaqa. Kecuali air yang mendidih dan nanah. Nah, Masya Allah Ibu. Ini harusnya yang harus kita ingat, ini jadi bahan renungan, ya, pengerem kita bermaksiat, kita rem dengan ayat-ayat seperti ini. Hamim adalah, ya, hamiman adalah air panas yang berada di puncak panasnya, di hamiman. Sedangkan gosaka apa? Ya, kata para ulama adalah air yang dinginnya luar biasa. Dari mana? Dari nanahnya penghuni neraka jahanam. Coba itu. Ngeri nggak nih cerita kayak gini? Nah, dari luka penghuni neraka, keringat mereka dan nanah mereka dikumpulkan. Ngeri ya? Bahkan didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan air minum mereka. Selain itu, ya, minuman mereka tersebut ya sangat berbau busuk menurut Ibnu Katsir. Jadi di neraka jahanam itu nanti itu, di samping minuman panas yang begitu panas, bahkan panasnya di ayat ini disebutkan ya, apa kayak
tembaga yang dilelehkan, suruh minum, makanan juga pohon yang berduri. Tapi di sisi lain juga tadi nanah, darah, luka. Didinginkan sedingin-dingin mungkin, yang itu juga pasti menyiksa. Mereka haus, pengen minum. Saking hausnya, walaupun nanah begini, mereka minum. Boro-boro mengurangi hausnya. Yang ada malah menambah sakitnya. Ibu kalau kita megang es saja, es kan dingin ya. Lama-lama kan terasa panas kan? Begitu juga. Siksa di neraka. Kenapa Allah gambarkan seperti itu? Kenapa Allah balas seperti itu? Ingat, ini bukan karena kekejaman Allah. Alhamdulillah. Kalau seorang mengatakan seperti itu, kita jaga hati kita. Nah, Allah sampaikan jazaa'an wifaqa. Sebagai balasan yang setimpal. Nah ini Ibu penting sekali jika kita mendengar cerita tentang siksa, mari kita katakan timpal. Setimpal dengan apa? Dengan kejahatan mereka di dunia. Sudah Allah beri petunjuk, tidak mengikutinya. Sudah Allah berikan kenikmatan, tidak dimanfaatkan untuk yang baik. Sudah Allah berikan kesempatan, tapi kesempatannya justru untuk merusak aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Ibu, itu penting sekali. Kenapa Allah menyiksa manusia? Karena jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Jadi, kita yakinkan akan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tiap hari kita membaca loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, jadi kalau Allah memberikan balasan kenikmatan itu karena kasih sayang Allah. Tapi kalau Allah memberikan balasan yang tidak baik itu karena setimpal dengan amal perbuatan pelaku. Kenapa demikian? Apa perilaku mereka? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap kepada yaumul hisab atau hari kiamat. Ya, itu di antara kesalahan mereka. Ya. La yarjuna hisaba, orang musyrik tidak mau dan tidak mau adanya, tidak mempercayai adanya hisab. Orang musyrikin tidak mau dan tidak takut akan adanya perhitungan terhadap amal perbuatan mereka di dunia ini. Ya, juga sifat berikutnya وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Mereka benar-benar mendustakan ayat kami. Nah, kenapa dibalas kayak tadi? Ya, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Musyrikin dengan sadar mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kiamat dan yaumul hisab. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal segala sesuatu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kebangkitan nanti akan dibeber oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang Ibu ya, kalau kita misalnya melakukan sesuatu, ini harus kita ingat ya Allah, catatan saya ini bisa dibeber oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ingat. Nah ini Ibu, ini ayat yang Masya Allah luar biasa, mengerikan. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami tidak akan menambah pada kalian kecuali azab. Nih, Masya Allah. Ini adalah ayat yang paling mengerikan. Berbeda nggak mengerikan Ibu. Fadzuqu, rasakan. Dan itu yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ayat yang sangat ditakutkan oleh para penghuni neraka jahanam. Abdullah bin Amr berkata, "Ma unzirat ala ahli nari ayatun qad asyaddu minha." Tidak pernah turun satu ayat pun yang lebih berat kepada penghuni neraka daripada ayat ini. Setelah disiksa, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
kalimat tawuku. Kalau orang sekarang bilang, mungkin orang sekarang bilang rasain gitu. Rasain balasan. Tawuku kalian cerita pun bukan berkurang siksanya, tapi justru malah bertambah siksa. Nah, itu ibu yang dirahmati Allah, balasan orang yang bermaksiat kepada Allah yang tidak beriman. Sekarang mari kita lihat balasan orang muttaqin. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Ya, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kemenangannya? Ada wa a'naba. Mereka akan mendapatkan kebun-kebun, taman-taman, dan buah anggur. Nah, itu. Ya, kenapa Allah gambarkan kebun? Ya. Kalau di sana nyatanya nanti jauh lebih dahsyat indahnya daripada kebun. Kenapa Allah gambarkan kebun? Iya, karena yang dilihat manusia di dunia indah itu kan taman, ada pohon, buah, gitu kan? Nah, di sana ada, tapi jauh lebih dahsyat, indah dan nikmatnya. Kebun adalah sebagian dari gambaran kenikmatan, ya. Kebun juga menggambarkan kesegaran dan kesejukan, ya. Bukan air panas, bukan nanas tadi ya. Nah, apalagi wa kawaiba atraba. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya, jangan khawatir nih ibu-ibu, ya, besok juga sebaliknya. Walaupun tidak disebutkan tekstual dalam ayat, pasti Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang perempuan. Ya. Wa ka'san bihalqa. Dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Nah, ini ibu ya, salah satu ulama mengatakan ka'as itu biasanya orang Arab nyebut ka'as itu untuk minum khamr. Nah, ini balasan Allah bagi orang yang menahan nafsunya, ya, karena taat kepada Allah, nggak minum khamr di dunia, maka Allah berikan, ya, Allah berikan minuman yang bukan hanya khamr gitu. Kalau dibanding dengan khamr di dunia nggak ada apa-apanya. Kenikmatannya jauh, ini lebih nikmat, ya, daripada khamr, ya. Baik, sebagai balasan orang yang menahan diri untuk meminum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suasana berikutnya? Kalau tadi makanan minumannya, sekarang suasana hatinya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia maupun dusta. Nah, ini Ibu menarik ya. Jadi pesan ulama begini Ibu. Ibu-ibu, jika ya kalian ingin menikmati surga, maka lakukan di dunia seperti sifat-sifat orang yang ada di surga. Nah, ini apa sifat mereka di surga? La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia maupun dusta. Ya udah, sebagai bukti kita ingin di surga, kita jangan ngomong yang sia-sia, jangan dengerin yang sia-sia, kita jangan berdusta, dan juga jangan nguping-nguping orang yang berdusta. Sebagai bukti cita-cita kita menjadi penghuni surga. Ya. Ini senada dengan la lahum fiha wala ta'thim, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Ya, di surah Al-Waqiah. Nah, kenapa demikian? Bagaimana sifat balasan tadi? Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Rabb-mu. Nah, tadi saya singgung di awal, kalau Allah memberikan balasan kebaikan itu berlipat-lipat karena rahmat Allah. Sebenarnya kalau amal kita nggak cukup, Ibu. Sangat jauh dari cukup untuk menikmati surga yang nanti kenikmatannya berlipat-lipat. Kita apain sih sholat, cuman kadang-kadang juga lupa. Khusyuk aja paling cuma berapa menit, berapa detik, habis itu hilang. Iya kan? Infak kita juga nggak seberapa kan? Walaupun seluruh harta kita infakkan, dibanding dengan kenikmatan di surga nggak ada apa-apanya. Jadi, janganlah kita pernah merasa kita telah beramal baik ya Allah, telah beramal banyak ya Allah. Terus mana balasannya ya Allah? Malah sangat kecil sekali amal kita di hadapan kenikmatan di surga nanti.
Maka kalau Allah mengabarkan tentang kenikmatan, itu tidak semata karena amal kita. Bahwa amal kita diterima, iya. Allah menyuruh kita beramal, iya. Tapi kenikmatan yang ada di surga jauh lebih, ya, lebih mulia, lebih banyak dari hanya sekedar amal. Atau hisabah, yakni yang cukup, sesuai, utuh, lebih banyak, ya, ini perkataan orang Arab, yakni dia memberiku dengan pemberian yang cukup. Semua yang telah diberikan merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada mereka sebagai karunia, kebaikan dan rahmatnya, ya. Jangan lupa rahmatnya, kasih sayang Allah kepada mereka. Nah, ya. Hal itu sudah poin sub tema kedua sudah selesai, tinggal sub tema terakhir, namun pelajaran bisa kita lihat, ya, pelajaran penting. Kepastian akan datangnya hari kiamat yang tidak boleh ada sedikit keraguan bagi kita. Karena dari orang muslim yang terpenting adalah mengimaninya. Ibu sekali lagi, satu, jangan sampai ada goresan cacat dalam iman kita terhadap hari akhir. Tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan amal terbaik kita. Yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala adil, pasti akan memberikan balasan terhadap setiap amal manusia. Nah, kalau balasan amal baik adalah balasan balasan amal tidak baik, ya, adalah setimpal dengan kejahatannya, ya. Sedangkan amal baik yang berupa kenikmatan adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan amal baik, ya, amal tidak baik. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi kalau balasan amal tidak baik, ya, itu karena jaza atau wifaq, balasan yang setimpal. Baik, Mbak Launa, ini tinggal sedikit kita selesaikan, kah? Iya, Ustazah. Nggak Ya. apa-apa kita tuntaskan. Tinggal sedikit, Pak, ya. Nah, subtema terakhir, Ibu, tadi sudah kita singgung-singgung, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Ibu, ya, ini kalau kita lihat urutannya surat An-Naba, ya, di awal Allah menyampaikan tentang amma yatasaalu, informasi bahwa akan ada loh hari kiamat. Tapi ternyata orang-orang pada menyaksikan adanya hari kiamat, bahkan menyaksikan kebenaran Rasul, kebenaran Quran. Ya. Kemudian Allah tunjukkan balasan-balasan kondisi di neraka, kondisi hari kiamat, dan sebaliknya kondisi orang di surga, ya. Kondisi balasan orang mutakin jadi. Nah, setelah itu di ending surah An-Naba ini Allah kuatkan lagi, kalau kalian masih nggak percaya, mencoba lihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih. Mereka tidak mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, Bu. Jadi di antara buktinya sudah kita intip bagian kecil tadi, ya. Di antara ciptaan Allah, mulai dari bumi, bandingannya dengan matahari ada dalam orbit galaksi, ya. Galaksi aja begitu gede, ternyata masih ada ratusan triliun, ya, di alam semesta ini, ya. Insya Allah kita akan sudah nggak nyampe, ya, memikirkan kondisi, memikirkan kedahsyatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kuatkan Rabbus samawati wal ardi, Rabbis samawati wal ardi, kalian hambaku, Allah itu, ya, pemilik dan bahkan memelihara langit dan bumi, ya, wa ma bainahuma, dan bahkan di antara keduanya. Keduanya itu, ini kekuasaannya, sifat Allah adalah Maha Pengasih, ya. Ar-Rahman, la yamlikuna. Nah, ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bu, ya, sifat yang sering Allah sebutkan, di antara yang disunahkan juga untuk selalu kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah kan memiliki 99 nama Asmaul Husna, ya, ya. Nah, tapi ternyata yang sering Allah sunahkan untuk kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak mampu berbicara saking merasakan kedahsyatan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan betapa kecilnya kita. Nah, ini yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Dikala itu, dikala datang hari itu, kenapa?
Tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya di surah Hud ayat 105. Nah, kemudian Allah gambarkan juga nih, ya, setelah Allah gambarkan kekuasaannya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari di mana ruh malaikat Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, dan Dia yang mengucapkan kata yang benar. Nih, itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran berikutnya ya, masih terkait dengan keagungan dan gambaran di akhirat nanti. Yauma yaqumur ruh, pada hari itu ya. Yaqumu ar-ruh. Ruh ini diantara ulama menafsirkan malaikat Jibril, walaupun ada juga yang mengartikan siapa ruh itu, arwah Bani Adam, ini menurut riwayat Ibnu Abbas. Ada lagi yang menyebut malaikat Jibril, menyebut Asy-Sya'bi dan Abdul. Ada yang menyebut ruh itu atau menafsirkan ruh itu adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, mungkin juga malaikat Jibril, tapi mayoritas ulama menafsirkan malaikat Jibril ya. Ngapain mereka? Ya, mereka berdiri bersop-sop. Ruh wal malaikah. Ya, jadi ada pimpinan. Ya. Ini yang ada yang mengatakan ruh. Kalau ini bermakna malaikat Jibril adalah pimpinannya para malaikat, dan mereka berdiri bersop-sop, sopan. Saking agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yatakallamun, mereka tidak bisa berkata-kata. Illa man adina lahu, kecuali yang tidak Allah berikan izin untuk berbicara. Nah, Allah itu adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Dan waqala shawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Nah, ini Ibu kita diingatkan. Masih diulang lagi oleh Allah. Wahai hambaku, hari itu pasti terjadi loh. Nah, kalau kalian ingin selamat dari kengerian hari itu, ini kuncinya. Allah berikan kunci. Ya. Sudah Allah kasih gambaran rinci ya, di awal surah tadi, di ayat-ayat awal. Di akhir surah ini masih Allah berikan kunci agar hambanya selamat dari kengerian hari itu. Apa kuncinya? Nih, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Ini menghendaki apa? Menghendaki selamat dari kengerian itu, menghendaki mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kunci utamanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera menengok hukum-hukum Allah, segera dekat dengan Allah. Nah, ini Ibu, ini informasi yang sangat berharga. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian tentang azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, aduhai, seandainya waktu dulu aku hanyalah tanah. Nah, ini Allah masih mengingatkan kembali saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Inna anzarnakum azaban qariba. Kami telah ingatkan kalian loh. Tentang apa? Azaban qariba, azab yang dekat, yaitu hari kiamat. Apa hari itu? Yauma yanzurul mar'u, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat. Maka banget dia dah. Dulu ngapain? Ya, sama teman waktu di mall ngapain? Ya, jalan-jalan kemana? Sama siapa? Nah, maka banget dia dah yang sudah diperbuat oleh manusia
Nah ini Ibu, ternyata akhir surat ini Allah ingatkan tentang penyesalan orang-orang kafir dengan perkataan mereka, ya Allah, kalau tahu siksanya begini, maka saya jadi debu dulu di dunia itu lebih baik daripada sekarang menerima azab yang dahsyat ini. Aduhai, alangkah lebih baik andaikan saja aku dulu jadi tanah atau debu. Itu yang dirahmati oleh Allah. Ibu tahu kan bagaimana tanah-tanah, ya, tanah waktu di dunia kita injak, debu, barang-barang yang kena debu kita elap, kita buang debunya, mengganggu manusia, walaupun di sisi lain juga ada manfaatnya. Tapi maksudnya adalah betapa itu lebih baik daripada menanggung siksa di akhirat, dan ternyata hisabnya dari amalannya sungguh sangat mengerikan. Inilah penyesalan yang sudah tidak ada gunanya bagi orang yang bermaksiat. Penyesalan tetap ada, tapi sudah tidak ada gunanya di hadapan Allah. Nah, Ibu, mumpung masih Allah berikan waktu, mumpung masih Allah berikan kesempatan, mari sering-sering mengingat ayat ini. Mari kita jadikan tadabbur, renungan untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah. Lebih kuat mengagumi keagungan Allah. Lebih hati-hati terhadap amal perbuatan kita. Lebih pakem lagi kita mengerem dosa-dosa kita. Dan lebih semangat lagi untuk melakukan amal-amal baik untuk bekal di akhirat ini. Baik. Dengan demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim, bagian singkat surah An-Naba sudah selesai. Semoga yang sedikit ini, kenapa saya sampaikan singkat, yaitu hanya 2 pertemuan. Ini kalau bagian panjang ya masih bisa berkali-kali pertemuan, gitu ya. Jika ada yang salah, tentunya saya mohon maaf. Jika ada yang benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Amir atas penyampaian materi yang sudah disampaikan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya izin bacakan. Yang pertama dari Buning. Semoga Ibu sehat walafiat selalu ya Ibu dan keluarga. Pertanyaannya, apa yang dimaksud Allah akan menggantikan bumi dengan bumi yang lain? Apakah pada mahsyar yang dimaksud sebagai bumi penggantinya? Terima kasih Ustazah. Kepada Ustazah untuk dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan. Bagus pertanyaannya, Buning ya. Ya, itu secara tekstual memang Allah sebut yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ya, yauma pada hari itu, hari kiamat nanti, ya, Allah akan mengganti tubaddalu al-ardu, bumi diganti. Diganti siapa yang ganti? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Ghaira ini yang lain. Yang lain apanya? Ardi, bumi yang lain. Kenapa kok diganti? Iya, karena ya, yang namanya kiamat itu adalah kehancuran. Kehancuran dengan apa? Ya, kehancurannya lewat an-nafkhah al-ula, lewat tiupan pertama. Jadi tiupan pertama, tiupan sangkakala pertama, an-nafkhah al-ula, semuanya hancur itu. Jadi bumi kita udah nggak ada apa-apanya, lebur. Tadi udah kita intip sedikit ya. Bumi kita apalagi yang setitik debu tadi udah gampang banget Allah hancurin. Ya. Dan itu alam yang tadi kita lihat triliunan galaksi tadi ya, triliunan galaksi kan, tadi juga hancur, ya kan? Ya. Kecuali siapa yang masih hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, otomatis ya bumi ini pasti udah nggak tahu karuan kemana, udah nggak ada apa-apanya. Nah, ketika itu ya, sekali lagi semuanya udah hancur, yang ada tinggallah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Nah, kemudian ya,
Allah bangkitkan lagi. Menurut beberapa riwayat, yang Allah bangkitkan pertama adalah malaikat yang meniup sangkakala. Ya kan? Nah, karena apa? Karena dengan sangkakala itu atas perintah Allah, atas izin Allah, semua makhluk akan bangkit. Gitu. Nah, disitulah Allah ganti bumi dengan bumi yang lain. Jadi bukan lagi bumi yang kita lihat yang kalau sekarang kasat mata ibu ya ada gunung, berkelok-kelok, ada laut dan sebagainya. Ya, besok nggak ada itu, nggak ganti. Sejauh mata memandang isinya miliaran, nggak tahu jumlahnya berapa, nggak terhitung oleh hitungan manusia. Baik, kurang lebih itu dan secara tekstual dari sudah kita lihat ayatnya ya, disebutkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kurang lebih, Buni. Ya. Ustazah, ini izin menyampaikan satu pertanyaan lagi dari Ibu Widi. Mohon izin bertanya, bagaimana kaitan antara af'al Allah dengan ikhtiar manusia dalam menjalani kehidupan di dunia? Ya. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ya, Allah itu mempunyai afal perbuatan. Ya. Ini Allah itu melihat, Allah itu melakukan sesuatu, melihat, mendengar, ya. Tapi ini perlu saya jelaskan dulu. Tapi ya, apa yang Allah perbuat semuanya berbeda dengan yang manusia perbuat. Allah melihat, Allah yubsir, ya. Tapi beda dengan cara kita melihat. Kalau kita melihat pakai bola mata, perlu ada bola mata. Kalau nggak ada bola mata doang nggak ada isinya juga nggak bisa ngelihat, gitu kan Bu ya. Nah, tapi berbeda dengan Allah. Ya, bagaimananya Allah melihat, itulah yang akal kita nggak nyampe. Ya, maka di antara para ulama menyampaikan, kalau kalian memikirkan bagaimana Allah melihatnya, pikiran kita nggak bakal nyampe. Tapi lihatlah kekuasaan Allah. Nah, itu bagus pertanyaannya, bagaimana dengan hubungannya dengan perbuatan manusia di dunia gitu ya Ibu ya. Nah, hubungannya adalah ya, Allah selalu mendorong manusia untuk beramal, berbuat, hanya saja Allah berikan batasan, berbuatlah yang baik, berbicara yang baik, ya, usahalah yang baik. Ya. Nah, hubungannya dengan perbuatan Allah bagaimana? Ya. Kalau ya, manusia sudah berusaha dengan usaha yang baik, ya, maka kalau niatnya benar, usahanya baik, niatnya benar, Allah benar-benar sudah menyiapkan kehendaknya, perbuatannya, yaitu apa? Ya, perbuatan untuk membalasnya. Itu bab balasan. Ya. Tapi kalau yang ditanyakan tentang apa korelasi perbuatan Allah dengan perbuatan manusia, gini, bisa saya bahasakan dengan gampang, ya, dengan bahasa yang mudah. Semoga ini memudahkan jawaban saya dan semoga mempermudah yang bertanya dan kita semuanya. Kalau ditanya apa hubungan perbuatan Allah dengan manusia, misalnya seseorang berbuat, kemudian apakah sesuai dengan kehendak Allah? Ya. Nah, kalau titik pertanyaannya di situ, ya, satu, kehendak Allah atau perbuatan manusia belum sepenuhnya sesuai dengan kehendak Allah. Kecuali kalau seluruh amal perbuatan itu sesuai dengan tata aturan yang Allah tetapkan. Dia makan. Kalau makannya sudah sesuai dengan aturan, yaitu satu, makannya dengan sunnah Rasul, kemudian makannya dengan ikhlas, maka apa yang Allah perbuat? Ya bergizi makanan, ya bermanfaat bagi dirinya. Itu kan Allah perbuat, perbuatan Allah. Ya kan? Maka Allah jadikan makanan dan minuman itu makanan yang bermanfaat buat dirinya. Beda dengan makanan sembarangan, makanan haram dimakan. Ya, maka apa yang Allah perbuat? Yang Allah perbuat adalah ya memberikan efek. Ya, entah efek jasa, fisik, entah efek ruhi. Ya. Nah, biasanya orang makan haram itu Ibu, ya,
yang keluar juga yang haram, yang dilakukan juga yang haram. Sebaliknya, orang yang, nah ini di hadis arba'in itu disebutkan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, itu ulama memberikan syarat, hati-hati loh terhadap hal yang haram. Kalau yang dimakan adalah barang yang haram, sangat mungkin yang keluar karena dia haram, perbuatannya haram, omongannya omongan haram. Sebaliknya, ya, kalau yang orang hati-hati terhadap makan yang haram, kemudian yang selalu memilih halal, ya, maka apa yang Allah perbuat terhadap orang yang seperti ini? Nah, maka Allah bantu untuk, dalam tanda bahasa yang gampang ya, Allah izinkan dia juga untuk berkata yang halal, berbuat yang halal. Itu kurang lebih contoh sederhana ya, apa hubungan antara yang af'al Allah dengan perbuatan manusia. Sebaliknya misalnya orang yang mencuri, Ibu ya, mencuri itu kan perbuatan tidak sesuai dengan yang Allah tentukan. Allah tentukan. Maka ya, pasti ada akibatnya. Kalau foto nggak ketangkep secara fisik, itu secara moral pasti berat loh. Nah, itu ya. Hubungan antara apa yang diperbuat manusia dengan yang diperbuat oleh Allah. Mungkin Allah nggak mentakdirkan langsung tertangkap hari itu untuk memberikan kesempatan bertaubat kepada dia. Nah, selamat dari sisi fisik, tapi nggak selamat dari sisi hati. Selamat dari sisi fisik, nggak selamat dari sisi hati. Nggak selamat juga jika dia tidak bertaubat, akan selamat di hari akhir nanti. Begitu Mbak, mari kita tundukkan hati kita hidup menghadap dan mengharap itu dan bimbingan serta mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا إلهنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب